dipanggil dengan Cak Blut. Saya di sini sebagai pengrajin ilalang, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, desanya Desa Taman Suru, Kecamatan Glaga. Saya di sini sebagai pelaku pengrajin yang menurut saya sangat terbatas sekali, karena dunia kerajinan khususnya ilalang ini di Banyuwangi mungkin yang masih bertahan hanya beberapa yang saya tahu sih seperti itu. Awal mulanya saya di dunia kerajinan atap dalang ini sebenarnya sih hal yang menurut saya itu sesuatu yang jauh dari kehidupan saya sebelumnya. Karena dulu basic saya adalah seorang salesman seperti itu. Istilahnya ke barang tradisional itu saya sangat tidak ada mendekati sama sekali seperti itu. Pada akhirnya nggak tahu kenapa, ya mungkin ini sebuah takdir. Jadi saya ketika corona tahun 2019 saya berhenti dari pekerjaan yang lama. Saya diajak seorang teman yang sangat konyol menurut saya sih. Akhirnya saya dijaklah untuk produksi atap ilalang dengan basic yang sama sekali saya bukan pengrajin. Warisan leluhur adalah warisan yang dititipkan ke anak cucu orang-orang terdahulu. Makanya kenapa kok atap ilalang itu erat banget dengan adat, karena satu ya, di beberapa makam leluhur itu kebanyakan mereka pakai atapnya itu pakai atap ilalang kayak gitu. Dan memang atap ilalang itu mempunyai kelebihan yang menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Satu, ketika dia terik atau panas, di bawahnya itu akan terasa sangat dingin. Terus ketika musim hujan, di bawahnya itu akan terasa sangat hangat. Ada kelebihan tersendiri daripada bahan-bahan lain. Kenapa kok orang tua atau leluhur kita terdahulu memakai atap itu, ya karena menurut saya mempunyai kelebihan tersebut gitu. Dan juga mungkin karena bahan baku yang sangat melimpah, jadi mereka menggunakan atap ilalang. Tapi juga menurut saya sih sebagai pengrajin yang baru, ketika kita pasang atap ini kelihatannya sangat menarik kayak gitu, dan kelihatan natural banget ketika dipasang di sebuah konstruksi bangunan gitu. Apalagi di zaman yang sekarang ini kan zaman modernisasi, banyak sekali hotel-hotel kayak kafe, terus restoran. Tapi ketika atap ini dimasukkan ke desain mereka ataupun ke bangunan tersebut, kelihatannya menyatu kayak gitu. Nggak seperti bahan yang lain harus memilah dan memilih desain apa sih yang harus dipakai. Tapi kalau atap ilalang semuanya masuk kalau menurut saya. Untuk atap ilalang sendiri ini ketika kita mau masang itu tergantung daripada masa aktifnya. Jadi gini, atap ilalang ini ketika kita mau jangka panjang, jadi kita harus memakai namanya jarak pasang yang lebih rapat. Semakin rapat jarak pasang, semakin atap ilalang ini bertahan lama, bisa sampai 15 tahun. Misalkan satu, kriterianya atap ilalang dipasang rapat. Terus kedua, tempat bangunan tersebut harus di tanah yang lapang, jangan di contoh di bawah rimbun pohon kayak gitu. Terus kedua, jangan di daerah yang kelembapannya tinggi kayak gitu, karena atap ilalang ini rawan jamur. Makanya ketika mau bertahan lama, satu, pemasangannya harus rapat. Terus kedua, jangan sampai ada naungan di atasnya atap tersebut, pohon atau apa kayak gitu, adat kayak gitu. Jadi monggo masyarakat adat khususnya di Banyuwangi, Osing adat Osing Banyuwangi,
kita gencarkan lagi namanya kerajinan warisan leluhur. Jadi kita wajib melestarikan, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi monggo yang mau belajar untuk menganyam atap ilalang di tempat saya kasihkan gratis ya. Karena apa? Supaya kerajinan ini tetap bertahan dan bisa dinikmati oleh cucu-cucu kita.